Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal bahas lagi sejarah di dalam Overlord, yaitu segala sesuatu tentang 13 pahlawan. Sebelumnya, gue sudah pernah bahas tentang 6 dewa besar dan 8 raja serakah. Jadi kalau kalian belum nonton, bisa langsung cari video itu. Semua informasi yang gue ambil berasal dari light novel, web novel, Arcadia, dan juga Twitter, sehingga semua informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. So, langsung aja, mari kita mulai dari apa itu 13 pahlawan. Simpelnya, mereka adalah sosok legendaris yang hidup di New World 200 tahun sebelum kedatangan Ainz. Dua orang member dari 12 pahlawan sudah dipastikan sebagai player dan sisanya adalah penduduk asli New World. Mereka adalah sekelompok orang yang sangat berjasa dalam sejarah dunia karena mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis. By the way, sebutan Raja Iblis di Overlord bukan cuma untuk satu makhluk, tapi ada banyak makhluk yang disebut Raja Iblis. Kadang juga mereka disebut sebagai Demon God atau Dewa Iblis. Di volume 4, kita diberitahu kalau 200 tahun lalu muncul makhluk yang disebut Raja para Iblis, yaitu Sang Dewa Iblis. Makhluk ini mampu mengendalikan banyak iblis dan hampir saja menghancurkan dunia. Akan tetapi, kelompok bernama 13 pahlawan berhasil mengalahkan dia dan bekas pertarungan mereka bisa dilihat sampai saat ini. Di dalam web novel, kita diberitahu kalau Demon Gods adalah makhluk yang telah disegel 13 pahlawan. Ini sejalan dengan penjelasan Nigun di volume 1 yang mengira kalau Ainz adalah salah satu Demon Gods yang berhasil melepas segelnya. Di volume 7, kita diberitahu kalau pertarungan terakhir 13 pahlawan adalah bertarung melawan monster yang disebut Divine Dragon. Kalau kalian cari tahu, kadang si Divine Dragon disebut God Dragon, Dragon God, atau Old Dragon. Topik tentang Divine Dragon ini disinggung lebih jauh di dalam web novel. Diceritakan kalau dia adalah makhluk terakhir yang dilawan 13 pahlawan, dan setelah pertarungan itu berakhir, para pahlawan yang kembali sama sekali tidak ingin menceritakan tentang pertarungan itu. Nah, di tahun 2020, Moriyama menjawab sebuah pertanyaan di Twitter yang bertanya apakah Divine Dragon yang dilawan 13 pahlawan adalah Elder Coffin Dragonlord yang ada di Evil Eye side story. Simpelnya, Moriyama menjawab kalau topik ini tidak akan dibahas, sehingga kalian bebas untuk menentukan siapapun musuhnya. Bahkan Moriyama membebaskan jika ada yang ingin menulis fanfiction dengan latar tersebut. Ini berarti identitas Divine Dragon sampai saat ini masih misteri. Nah, ternyata gue nemu sebuah fakta yang menarik di dalam web novel. Dalam sejarah tentang 13 pahlawan, sebenarnya ada eksistensi lain selain Demon Gods dan Hero, yaitu Goddesses. Jadi di dalam web novel, kita sempat diberitahu kalau terdapat 9 dewi yang ikut bertarung melawan 13 pahlawan untuk mengalahkan para Demon King. Informasi ini senada dengan yang ada di Arcadia tahun 2011. Di sini kita diberitahu urutan kekuatan mereka, yaitu 9 dewi lebih kuat daripada Landfall, lalu Landfall lebih kuat daripada Demon Gods, dan Demon Gods lebih kuat daripada 13 pahlawan. Tapi urutan ini belum tentu benar karena standar kekuatan 13 pahlawan dan juga Demon Gods bisa dibilang masih abu-abu. Contoh, di dalam 13 pahlawan, ada 2 orang player dan juga Platinum Armor, sehingga mungkin saja urutan kekuatan ini tidak memperhitungkan mereka. Moriyama juga pernah bilang kalau standar kekuatan dalam Overlord dipengaruhi banyak hal, tapi setidaknya dengan urutan ini, kita bisa mendapatkan gambaran kasar. Selebihnya, keberadaan tentang 9 dewi tidak pernah disinggung lagi, mau di web novel ataupun light novel. Cuma mungkin saja, sosok wanita misterius yang ada di CCT adalah salah satu dewi yang masih hidup. Kalau memang para dewi lebih kuat daripada Demon Gods, tentu Platinum Dragonlord pasti ingin meminta bantuan para dewi yang masih hidup untuk ikut bertarung menghadapi guncangan pada masa ini. Dengan semua prestasi itu, 13 pahlawan menjadi sosok yang sangat berjasa dalam sejarah manusia dan eksistensi mereka sekarang digunakan sebagai patokan kekuatan seseorang. Makanya, muncul istilah Realm of Heroes atau ranah para pahlawan. Ini adalah sebutan bagi mereka yang mampu memiliki kekuatan setara dengan para pahlawan pada masa itu. Contoh di volume 1, Nigun ngomong kalau Black Scripture adalah pasukan tempur yang mempunyai kekuatan para pahlawan. Masih di volume 1 juga, kita diberitahu kalau Galzef berhasil melampaui batasannya dan membuat dia menyentuh ranah para pahlawan. Lalu kalau ranah para pahlawan bisa digapai orang-orang, memangnya sekuat apakah para pahlawan ini? Di Arcadia 2016, Moriyama ngomong kalau dari 13 pahlawan, 6 orang bisa dibilang sebagai pahlawan dan selebihnya berada di levelnya Brain Unglaus. Artinya, dari sekian banyak member 13 pahlawan, hanya ada 6 orang yang benar-benar sangat kuat, sedangkan selebihnya tetaplah kuat tapi levelnya masih setara Brain. Di volume 5, Henry ngomong kalau Magic Tier 5 sudah masuk ke ranah para pahlawan. Hal ini diperkuat dengan perkataan Flounder di volume 7 yang juga ngomong kalau Seer Tier 5 sudah masuk ranah para pahlawan. Kalau di web novel, kita diberitahu bahwa 200 tahun lalu, Seer Tier 6 adalah hal yang umum dan berdasarkan sejarah, Seer Tier 6 adalah batasan tertinggi yang bisa manusia gunakan. Di sini juga diberitahu kalau salah satu hero mampu menggunakan sihir hingga Tier 7.
Ini sesuai dengan informasi di volume 3 yang mengatakan kalau salah satu pahlawan mampu menggunakan sihir hingga tier 7. Kemungkinan sosok yang mampu menggunakan sihir tier 7 adalah leader dari 13 pahlawan yang memang adalah seorang player. Masih di web novel, kita sekali lagi diberi penjelasan kalau sihir tier 5 dan 6 adalah ranahnya para pahlawan. Andaikan para pahlawan bisa menggunakan sihir tier 5, berarti level minimal mereka adalah 29 hingga 35. Lalu sihir tier 6, level minimalnya adalah 36 sampai 42, dan sihir tier 7 minimalnya adalah level 43 sampai 49. Tapi ingat, ini adalah level minimal. Karena kalau kita ambil contoh Evilai, diperkirakan levelnya ada di sekitar 50-an, tapi dia hanya mampu menggunakan sihir hingga tier 5. Padahal kalau berdasarkan level, harusnya dia bisa menggunakan sihir hingga tier 7. Ini berarti level bukanlah patokan mutlak bagi penduduk New World. Hal lain yang membuat 13 pahlawan semakin kuat karena mereka dipinjamkan item peninggalan dari 8 Raja Serakah yang mereka dapatkan dari kasil terbang Erienteu. Flunder menceritakan hal ini di volume 7, di mana dia ngomong kalau dirinya sangat iri kepada 13 pahlawan yang dipinjamkan item-item itu. Di web novel, kita diberitahu kalau item yang digunakan para pahlawan bisa dibilang sebagai item yang diimpikan semua petualang. Contohnya seperti kelompok ninja yang bermimpi bisa menemukan salah satu pedang milik Black Knight. Sekarang, sekuat apakah 13 pahlawan jika dibandingkan dengan penduduk Nazarik? Di volume 12, Evilai ngomong kalau power levelnya Jeldabaoth kurang lebih berada di angka 200. Sedangkan power levelnya Old Dragon, yaitu Defend Dragon yang dikalahkan 13 pahlawan, berada di angka 100. Jadi, harusnya bisa kebayang sejauh apa perbedaan kekuatan 13 pahlawan dengan para penduduk Nazarik. Atau contoh lainnya, lu bisa melihat betapa susahnya Evilai padahal dia hanya melawan 2 orang Pleiades. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Gua bakal sebutkan dan juga jelaskan semua informasi tentang member 13 pahlawan yang sudah diketahui. Gua bakal mulai dari yang paling sedikit penjelasannya, tapi sebelumnya, gua bakal sebutkan dulu para member 13 pahlawan yang sama sekali tidak mendapatkan penjelasan. Informasi ini bisa kalian temukan di web novel, yaitu member yang belum sama sekali mendapatkan penjelasan adalah The Dark Cultist, The Magic Swordsman, dan The Holy Magician. Di chapter lain disebutkan adanya member seperti The Dark Mage dan seorang Cleric. Tapi mungkin saja The Dark Cultist adalah The Dark Mage dan The Holy Magician adalah si Cleric. Kemudian di CD Drama 1, kita diberitahu kalau 200 tahun lalu Zaitil Kaya telah disegel oleh sekelompok petualang. Kalau berdasarkan sejarah 13 pahlawan, mungkin saja Zaitil Kaya adalah salah satu Demon Gods yang disegel pada masa itu. Nah, Pinison ngomong kalau pada saat itu terdapat kelompok petualang berjumlah 7 orang yang diantaranya adalah 3 orang manusia muda, 1 orang tinggi, 1 orang manusia tua, 1 orang dengan sayap, dan 1 dwarf. 3 orang manusia muda sepertinya adalah leader 13 pahlawan, 1 temannya yang sama-sama player, dan juga Rigrid. Kenapa Rigrid? Karena di volume 7, Rigrid ngomong kalau umurnya sama dengan Evilai, yang berarti 200 tahun lalu Rigrid masih muda. 1 orang tinggi kemungkinan adalah si Air Giant, 1 orang tua kemungkinan adalah Ijania, 1 dwarf adalah si Magic Engineer, dan si manusia bersayap masih belum diketahui. Nah, si manusia bersayap ini adalah member 13 pahlawan yang belum mendapatkan penjelasan. Oke, sekarang kita masuk ke semua member 13 pahlawan yang lain. Pertama adalah Elf King. Dalam sebuah dialog di web novel, kita diberitahu kalau sebagian besar 13 pahlawan telah mati, dan hanya beberapa dari mereka yang masih hidup. Lalu muncul perkataan, si Raja Elf masih hidup kan? Nah, dari sinilah muncul informasi kalau Elf King adalah salah satu dari 13 pahlawan yang masih hidup. Tapi, apakah Elf King di web novel dan light novel adalah orang yang sama? Untuk saat ini kita belum tahu. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan kalau salah satu 13 pahlawan adalah High Elf yang berasal dari keluarga kerajaan. Lalu disebutkan lagi kalau dia adalah elf dari keluarga kerajaan yang membawa karakteristik para elf pendahulunya. Kedua, Ijania. Di volume 7, Platinum Dragon Lord menjelaskan kalau hanya sedikit manusia yang mampu mendekatinya tanpa terdeteksi, dan salah satunya adalah member 13 pahlawan yaitu assassin bernama Ijania. Kalau di web novel, ketika memikirkan tentang Ijania, Platinum Dragon Lord menyebut Ijania sebagai old man atau orang tua. Di volume 9, nama Ijania sekarang digunakan sebagai nama kelompok assassin. Nah, di web novel, Ainz ngomong kalau Ijania memiliki murid dan para muridnya kemudian membentuk kelompok assassin Ijania. Kalau di volume 14, tiba-tiba saja Tira, si leader dari kelompok assassin Ijania, sudah membentuk hubungan kerjasama dengan Ainz. Nah, mungkin jawabannya ada di web novel. Di sini kelompok Ijania dikirim untuk membunuh Ainz, dan mereka semua berhasil dikalahkan. Ainz kemudian berpikir untuk memanfaatkan kelompok ini agar semakin memperkuat Nazarik. Tapi sebelum itu, dia ingin menghukum mereka semua karena telah menyerang dirinya. Ketiga adalah High Priest. Dalam web novel, kita diberitahu kalau salah satu member 13 pahlawan adalah seorang Great Priest.
Nah, masih di web novel, Zaryusu kebingungan bagaimana caranya dia bisa dihidupkan. Zaryusu bertanya apakah Ainz melakukan sebuah ritual besar. Karena sepengetahuan dia, dibutuhkan sebuah ritual berskala besar jika ingin menghidupkan seseorang. Banyak peris yang telah melakukannya dan salah satunya adalah member 13 pahlawan. Tapi itu hanya sekedar legenda. Gua rasa mungkin part ini dihilangkan dari light novelnya karena Lactius sudah punya skill resurrection yang bisa berjalan tanpa perlu ritual besar. Atau mungkin si resurrection yang digunakan para priest pada saat itu adalah seer tier tinggi, makanya membutuhkan ritual berskala besar. Keempat adalah seorang dwarf yang disebut Magic Engineer. Karakter ini disebutkan di volume 4, kalau di light novel dia disebut sebagai Mage Smith, dan kalau di web novel dia disebut sebagai Magic Engineer. Berdasarkan legenda para dwarf, Magic Engineer adalah sosok yang membangun negeri dwarf. Dia adalah pahlawan yang menggunakan armor adamantite dan mampu menjatuhkan naga sendirian. Kelima, seorang raksasa yang disebut Air Giant Warrior Sif. Dia adalah seorang warrior kapten dari ras Air Giant yang menggunakan senjata bernama Axe of Cyclone. Keberadaannya sempat disinggung di volume 12, di mana salah satu dari 13 pahlawan adalah makhluk dengan ras Giant. Kalau di web novel, kelompok ninja bukan mencari Sword of Darkness milik Black Knight, tapi mereka mencari Axe of Cyclone milik si Air Giant. Kabarnya, ini adalah senjata yang mampu menciptakan badai jika diayunkan. Keenam adalah Black Knight atau kadang disebut Dark Knight. Dia adalah makhluk dengan ras manusia tapi memiliki darah iblis, alias dia adalah half human dan half demon. Di volume 2, keberadaannya sempat disinggung ketika Ainz bertemu kelompok ninja. Mereka ngomong kalau salah satu member 13 pahlawan adalah pemilik Sword of Darkness yang disebut Black Knight. Dia memiliki 4 macam pedang, yaitu Kilinerium yang sekarang dipegang Lactius. Itu adalah pedang yang bisa mengumpulkan energi kegelapan, dan dikatakan di volume 5 sebagai pedang terkuat dari keempat pedang yang lain. Pedang kedua adalah Crocodile, yaitu senjata yang mampu memberikan luka yang tidak bisa disembuhkan. Pedang ketiga adalah Sephace, yaitu pedang yang mampu membunuh hanya dengan goresan kecil. Dan terakhir Humilis, yaitu pedang yang belum diketahui efeknya. Ainz yang mendengar penjelasan itu langsung berasumsi kalau Black Knight adalah seseorang dengan job class Curse Knight, yaitu kelas yang sama seperti Shaltir. Hal ini dikarenakan efek dari keempat pedang Black Knight sangat mirip dengan skill yang dimiliki kelas Curse Knight. Ainz pun berasumsi kalau level Black Knight minimal adalah 60. Ketujuh adalah leader dari 13 pahlawan. Nah, orang ini adalah salah satu dari 2 player yang hidup pada era ini. Di volume 5, Evilai bercerita kalau leader 13 pahlawan awalnya hanyalah orang biasa yang lebih lemah daripada siapapun. Tapi dia terus-menerus mengayunkan pedangnya hingga dia menjadi pahlawan yang lebih kuat daripada siapapun. Dia adalah makhluk hebat yang bisa berkembang tanpa batas. Kemudian di volume 7, Platinum Dragonlord menyebutkan kalau leader 13 pahlawan adalah player yang berasal dari Yggdrasil. Hanya saja dia mati muda karena bertarung melawan temannya yang juga sesama player. Kalau di web novel, leader dari 13 pahlawan dipinjamkan senjata terkuat yang ada di Arienteu, yaitu Guild Weapon yang berbentuk pedang untuk digunakan bertarung melawan Demon Gods. 8 adalah Platinum. Di volume 7, ketika Rigrid bertemu Platinum Dragonlord menyambut Rigrid dengan sebutan teman lama, tapi Rigrid berkata teman lama yang dia tahu adalah armor kosong yang ada di sana. Barulah kita diceritakan kalau pada masa lalu, Platinum Dragonlord berpetualang bersama 13 pahlawan sambil menggunakan armor kosong itu. Tapi ketika identitasnya ketahuan, teman-temannya merasa kesal karena telah dipermainkan. Bahkan sampai sekarang, Rigrid masih mengungkit hal itu. Masuk ke volume 14, Ainz bercerita kalau berdasarkan legenda 13 pahlawan, sebagian besar nama mereka telah terlupakan, tapi dia mengingat ada salah satu orang yang menggunakan armor dari Platinum. Kalau tidak salah, namanya adalah Riku Agneia. Nah, sosok Riku Agneia ini sebenarnya masih misterius karena Platinum Dragonlord pernah ngomong kalau Riku adalah nama seseorang yang dia pinjam. Tapi kalau di web novel, kita diberitahu kalau Platinum Dragonlord menggunakan julukan Platinum ketika menyamar sebagai 13 pahlawan. 9 yaitu Landfall atau Evil Eye. Keberadaannya disebut 2 kali di dalam light novel, yaitu di volume 3 ketika Bran bertemu Shaltir dan volume 7 ketika Rigrid bertemu Platinum Dragonlord. Di volume 3, Bran ngomong kalau pada zaman dulu terdapat vampir lord legendaris yang mendapatkan julukan Landfall setelah berhasil menghancurkan suatu negara. Tapi katanya sosok ini telah dihabisi oleh 13 pahlawan. Nah, di volume 7, ketika Rigrid sedang membicarakan Little Inberun atau Evil Eye, Platinum Dragonlord langsung mengingat masa lalu ketika salah satu temannya melawan Vermin Demon God. Kalau kalian ingat, di season 2 Evil Eye sempat ngomong kalau dia pernah melawan Vermin Demon God dengan sihir originalnya. Sehingga sudah pasti, sosok yang dimaksud Platinum Dragonlord adalah Evil Eye. Di web novel, selain Landfall, julukan Evil Eye adalah Country Destroyer. Diceritakan kalau Landfall adalah vampir lord terkuat yang pernah ada. Dia memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan berbagai macam negara dan mampu membuat negara itu menjadi surganya undead.
Kabarnya, Landfall mampu menggunakan sihir hingga tier 5 dan yang bisa mengalahkannya hanyalah 13 pahlawan. Bahkan Landfall dikabarkan lebih kuat daripada Demon Gods dan disebut sebagai monster di antara para monster. Nah, di web novel, Renner memberitahu Marquis Riven kalau identitas sebenarnya Evil Eye adalah Landfall. Dan member ke-10 sekaligus yang terakhir adalah Rigrid. Di volume 6, Flounder berkata kalau dia pernah bertemu salah satu dari 13 pahlawan, yaitu Necromancer bernama Rigrid Bearscarau. Di volume 7, kita diberitahu ambisi Flounder yang ingin menjadi Magicaster terhebat dengan cara melampaui kemampuan si Necromancer bernama Rigrid. Lalu di volume 9, ketika sedang rapat perang, para bangsawan dari Restize meremehkan Ainz karena mereka menggunakan Rigrid sebagai patokan. Mereka beranggapan tidak peduli sekuat apapun Magicaster, pada akhirnya mereka hanyalah satu orang di tengah medan perang. Galzef pun merasa logika itu masuk akal karena dia menggunakan Rigrid sebagai patokan. Nah, kenapa Rigrid dijadikan patokan untuk menilai Ainz? Karena di web novel, Platinum Dragonlord menyebut Rigrid sebagai Magicaster terkuat dari ras manusia. Masih di web novel, kita diberitahu kalau Magicaster menggunakan rasa takut sebagai senjata, dan salah satunya adalah member dari 13 pahlawan yang adalah seorang Necromancer. Karena Necromancer adalah pengendali undead atau mayat hidup, jadi masuk akal kenapa Rigrid dikatakan menggunakan rasa takut sebagai senjata. Di web novel juga kita diberitahu kalau Rigrid mampu memanggil dan mengendalikan undead. Bahkan dia memiliki undead yang bisa menandingi kekuatannya Galzef. Kalau berdasarkan penjelasan Flounder, memanggil dan mengendalikan undead adalah dua hal yang berbeda. Mengendalikan undead itu seperti mengendalikan tubuh kedua. Nah, Rigrid adalah orang yang sangat ahli dalam mengendalikan banyak undead sekaligus. Dia mampu memanggil dan mengendalikan hingga 20 gas dalam waktu yang bersamaan. Melakukan hal ini bisa dibilang mustahil, bahkan bagi seorang Magicaster berlevel tinggi. Oke, itu tadi semua penjelasan tentang 13 pahlawan yang bisa gua kumpulkan. Harusnya dengan ini, topik tentang sejarah di Overlord bisa dibilang selesai. Palingan gue tinggal ngebahas tentang siapakah Demon Gods, tapi kayaknya topik itu sudah terjelaskan di video ini. So, bisa dibilang gue sudah menceritakan dan menjelaskan semua hal yang perlu kalian ketahui jika ingin memahami lebih dalam sejarah New World di Overlord. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari orang iseng, numpang ngurangin saldo. Mantap bro, teruskan. Ada dari penikmat anime jadul. Menurut Sensei, bagusan Neon Genesis Evangelion atau Evangelion dalam alur dan gore-nya? Karena gue belum nonton Evangelion sama sekali, so gue nggak bisa jawab bro. Ada dari Abing, saya sudah nonton 5 episode Mushoku Tensei dan nonton ulang pembahasan teasernya dari Sensei. Saya yakin ini jadi anime isekai yang bagus dari semua aspek. Ya tentu sajalah, karena ya seperti namanya, Mushoku Tensei adalah bapaknya isekai. Ada dari Metro Mini 69, menurut pendapat Anda, bagaimana dengan lagu opening Kumodesuga Nanika dan Mushoku Tensei? Untuk Mushoku Tensei, gue sengaja menahan diri untuk tidak menontonnya sama sekali sampai plot twist pertama. Jadi gue belum bisa jawab. Untuk Kumodesuga, menurut gue bagus-bagus aja sih. Apalagi ada banyak scene di dalam openingnya yang gue nggak tahu, jadinya gue maraton ulang versi light novelnya. Ada dari Cholaiman, semangat bang, makasih bro. Dan terakhir ada dari Alpa, mudah-mudahan bisa buat beli nasi padang ya bro, lanjutkan terus kontennya, makasih mas bro. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership, thanks a lot and bye-bye.